Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Perkenalkan, saya Muhammad Azari Ardi. NIM 0427845113, UPBJJ UT Medan, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan. Sebelumnya kita akan lihat tugas dari praktikum 1 ini. Kita baca dulu soalnya. Pada soal ini dijelaskan bahwasannya kita ditunjuk sebagai seorang administrator pada perusahaan XYZ. Nah, pada suatu keadaan itu kita ditugaskan untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan syarat yang pertama, kita menggunakan IP kelas C, kemudian perusahaan tersebut memiliki 5 divisi, dengan masing-masing divisi ini memiliki segmen network yang tersendiri, dan ditambah satu segmen digunakan sebagai hotspot publik. Dengan ketentuan jumlah komputer pada masing-masing divisi ini tidak lebih dari 20 PC. Kemudian, kita disuruh membuat network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Dengan ketentuan adalah IP kelas C, menentukan berapa jumlah subnet yang ideal, dan membuat tabel map routing IP-nya yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan setting IP address. Nah, di sini sudah disediakan laporan praktikum satunya, di mana kita bisa lihat baca pada laporan ini, bahwasannya subnet network kelas C yang dipilih adalah 192.168.xx dan .xx, di mana sini akan saya ubah. Saya akan menggunakan 1.1 saja untuk lebih mudah. Dan yang kedua, di sini kita menjelaskan bagaimana membuat tabel subnettingnya. Oke. Seperti yang dilihat pada soal sebelumnya, di sini dijelaskan bahwasanya ada 5 divisi berbeda dengan subnet yang berbeda pula, dan ditambah satu divisi yang digunakan sebagai hotspot public. Di sini sudah tersedia dengan divisi 5 yang berbeda dan satu hotspot public. Oke. Nah, dari soal tersebut kita dapat memahami bahwa seorang administrator jaringan itu diberikan tugas memberikan penomoran IP masing-masing ke kliennya dengan dipisah per divisi yang berbeda-beda. Dan di tiap divisi itu ada satu tambahan divisi lain yang digunakan sebagai hotspot public. Nah, yang pertama kita akan membuat penentuan subnetting yang ingin digunakan pada ketentuan IP yang akan digunakan, yaitu IP kelas C. Nah, seperti yang diketahui, IP kelas C itu merupakan salah satu IP kelas yang dapat digunakan untuk secara luas, ya. Dan IP ini memberikan banyak fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi dari penentuan host untuk jumlah klien maksimal, yaitu 20. Kemudian, kita akan menentukan jumlah subnet yang cocok untuk jumlah klien yang ditentukan pada soal. Kita lihat kembali pada poin kedua soal, bahwasannya perusahaan XYZ ini memiliki 5 divisi, dan masing-masing divisi ini memiliki segmen network tersendiri, dengan tambahan segmen sebagai host public. Oke, dengan ketentuan masing-masing divisi ini, dalam artian tidak boleh melebihi dari 20 komputer. Nah, sehingga saya akan mengambil langkah dengan membagi jaringan ini menjadi 5 divisi yang berbeda dengan maksimal 16 PC dari jumlah maksimal 20 PC yang diberikan. Lalu, untuk penentuannya, saya akan jabarkan. Yang pertama, kita melakukan perhitungan mass subnet atau panjang dari subnet mass, yang ini mengacu pada berapa banyak bit dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Dalam hal ini saya memilih panjang subnet masknya yaitu per 28, di mana per 28 pada kasus ini sesuai dengan perhitungan subnet mask yang akan digunakan. Nah, subnet mask yang per 28 ini memiliki 4 bit yang digunakan untuk identifikasi host yang diperbolehkan. Nah, cara perhitungannya,
Pertama, kita lihat di sini 2 × 4, yang merupakan 2 adalah bilangan dari biner, yaitu terdiri dari 0 dan 1, dan 4 ini merupakan bilangan bitnya. Nah, dari perpangkatan 2 pangkat 4 ini menghasilkan angka 16. Angka 16 ini adalah angka banyaknya host yang diperbolehkan untuk pada setiap subnet per 28 tersebut. Sehingga IP address yang diberikan dari subnet mask per 28 ini adalah sebanyak 16 IP. Kemudian, alasan kenapa saya memilih subnet mask per 28 ini adalah yang pertama, dilihat dari kebutuhan subnet pada soal, yaitu 20 PC dengan 5 divisi yang berbeda dan satu tambahan. Nah, kita lihat di sini saya sudah bedakan 5 divisi tersebut dengan A, B, C, D, dan E, dan satu tambahan sebagai hotspot publik. Kemudian poin yang kedua, alasan saya memilih itu adalah jumlah alamat IP dalam setiap subnet, yaitu alamat subnet yang dapat digunakan adalah dari per 28 tersebut ada 4 bit yang menghasilkan angka 16, yang artinya 16 tersebut mewakili jumlah IP address yang bisa digunakan pada subnet mask ya. Kemudian pembagian alamat IP dalam setiap subnet itu menjadi 2 alamat yang tidak bisa digunakan untuk jaringannya. Kenapa? Karena 2 alamat IP ini sebagai alamat jaringan broadcast dan alamat loopback. Nah, sehingga dari jumlah 16 alamat IP itu yang dapat digunakan hanya sebanyak 14 alamat IP. Kemudian kita akan membuat tabel map pengalamatan IP-nya. Kita telah menentukan IP address-nya dari IP address kelas C yang pada poin pertama, yaitu 192.168.1.1 dengan jumlah yang seperti kita ketahui tadi adalah 16 host. Masing-masing adalah 16 host. Nah, masing-masing mendapatkan jumlah sebanyak 16 host. Nah, untuk divisi A dimulai dari IP awalnya adalah 192.168.1.1 dan diakhiri dengan 192.168.1.16 dengan kelas subnet per 28. Kemudian dilanjut dengan untuk divisi B diawali dengan 192.168.1.17 dan diakhiri 192.168.1.32. Tetap menggunakan kelas subnet 28. Kemudian untuk divisi kelas C dimulai awal dengan IP 192.168.1.33 dan diakhiri dengan 192.168.1.48. Untuk yang divisi D diawali dengan 192.168.1.49, 192.168.1.64, 192.168.1.65, 192.168.1.80. Untuk yang hotspot public, IP-nya diawali dengan 192.168.1.81.81
dan diakhiri dengan 192.168.1.96 per 28. Nah, seperti yang diketahui, rentang IP dari IP kelas C ini bisa mencapai hingga 254 host. Sehingga fleksibilitas untuk penggunaan IP address ini sangat cocok untuk digunakan pada case ini. Dan penggunaan IP address dengan rentang dari kelas subnet yang digunakan yaitu per 28, ini masih menyisakan banyak lagi jumlah host yang bisa digunakan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saran dan kritik yang membangun saya sangat terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.